Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak awal penciptaan manusia, Tuhan sudah memperingatkan agar hati-hati terhadap tipu daya iblis. Bahkan dalam Al-Quran, surat Yasin ayat 60 dengan jelas disebutkan bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia. Iblis selalu hadir dalam keseharian kita untuk terus menggoda manusia terhadap kesesatan. Ada banyak sekali keturunan jin iblis yang mempunyai tugas dan fungsi berbeda dalam menggoda manusia menuju kesesatan. Berikut ini nama-nama iblis yang paling terkenal dalam Islam beserta tugasnya. 1. Wasnan. Nama iblis satu ini memiliki tugas untuk meniupkan tepung ke mata manusia. Gunanya adalah untuk membuat manusia mudah ngantuk, terutama dalam kegiatan ibadah. Intinya, pekerjaan utama iblis Wasnan adalah membuat manusia tidak fokus ketika mendengar nasihat kebaikan. Wasnan akan mengganggu manusia saat wudhu, mandi, dan aktivitas bersuci lainnya. 2. Saut. Cucu iblis ini dianggap sebagai sosok yang sukses dalam tugasnya. Pekerjaan utamanya berfokus pada modifikasi pemberitaan dengan dusta. Nah, banyaknya berita bohong, palsu, dan hoak yang tersebar adalah contoh kesuksesan tugas Saut. 3. Dasim. Punya kerabat atau tetangga yang sering ribut dalam rumah tangganya? Hati-hati ya, itu adalah perbuatan iblis dasim. 4. Zalanbur. Zalanbur rupanya sosok yang cukup tenar dibandingkan nama-nama iblis lainnya. Iblis ini selalu berada di sekitar pasar. Tugas utamanya menghasut manusia untuk berbuat curang dalam berniaga dan melakukan tipu daya terhadap konsumen. 5. Syabru. Itu adalah pekerjaan Syabru. Iblis Syabru mengajak manusia untuk berlebihan dalam menyikapi cobaan atau bencana yang dihadapi, baik itu dengan cara mengantuk, histeris, ataupun cara lainnya. 6. Kanzab. Kanzab menjadi satu dari sekian nama iblis yang perlu kamu tahu. Ketahui juga ya, iblis ini punya tugas khusus yang berkaitan dengan ibadah. Kanzab secara khusus bertugas untuk mengganggu manusia dalam menjalankan sholat. Ia akan membuat manusia malas sholat, lalai, dan tak khusyuk, juga gangguan sholat lainnya. 7. Tibir. Kalau ada manusia yang mudah marah dan emosi, itu adalah salah satu keberhasilan kerja tibir. Tugas utamanya menggoda manusia agar terus menyalurkan emosi negatif dan meledak-ledak. Jadi, ketika kamu marah, bisa jadi kamu sedang dikendalikan oleh iblis tibir. 8. A'war. Bagi iblis bernama A'war, keberhasilan utamanya adalah ketika melihat manusia terlibat dalam tindak asusila. Ia secara khusus bertugas di bagian kemaluan pria dan wanita agar mereka asyik dalam perzinahan. 9. Abyad. Iblis bernama Abyad disebutkan sebagai panglimanya setan. Sebab setan inilah yang menggoda bukan dari manusia sembarangan, yakni nabi, ulama, dan juga para wali. Bila tergoda oleh setan Abyad ini, maka nantinya ia akan merasa menunjukkan kesombongannya dan merasa paling hebat. Iblis merupakan musuh abadi manusia, dan sampai kiamat dia akan menggoda dan menyesatkan Bani Adam. Banyaknya jumlah manusia tidak menyulitkan mereka, karena nih sobat, ternyata mereka juga berkembang biak loh. Nah, kira-kira bagaimana ya iblis itu beranak pinak? Bukan hanya manusia yang berkembang biak, iblis pun sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan kepada kita bahwa iblis memiliki keturunan. Patutlah kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Terkait perkembangan iblis, ternyata mereka butuh asupan makanan dan minuman. Perihal ini sesuai perkataan Al-Hasad,
Beliau berkata, mereka makan dan minum, sedangkan malaikat tidak berkembang biak dan tidak makan dan minum. Hal ini membuktikan sobat bahwa iblis merupakan golongan jin, bukan golongan malaikat. Dan mereka makan dan minum dijelaskan di kitab Sab'ah Al-Kutub Al-Mufidah Jin. Mereka makan, minum, menikah, dan melahirkan. Menurut dalam kitab Sab'ah Al-Kutub Al-Mufidah, Susunan As-Sayyid Ahmad bin Awali As-Segaf, adapun iblis, sesungguhnya Allah menciptakan zakar atau kemaluan jantan pada paha kanannya dan fajar, kemaluan betina pada paha kirinya. Iblis pun mengawinkan kedua pahanya, maka keluarlah setiap hari 10 telur. Setiap telur menetas, keluarlah 70 setan laki-laki dan perempuan. Mengutip seorang tabi'in, Imam Mujahid, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan asal-muasal iblis berkembang biak. Mujahid mengatakan, sesungguhnya iblis memasukkan kelamin jantannya ke kelamin betinanya, maka ia pun bertelur 5 butir. Inilah asal muasal dari keturunannya. Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan apa yang disebutkan dalam kitab Sab'ah Al-Kutub Mufidah, yaitu setiap harinya kemudian iblis bertelur 10 butir, dan dari setiap butir telur keluar 70 anak. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan di paha kanannya kelamin jantan dan di paha kirinya kelamin betina. Maka ia pun mengawinkan paha kanannya dengan paha kirinya. Maka keluarlah darinya setiap hari 10 telur. Dari setiap telur keluar 70 setan jantan dan betina. Setan itu keluar dan terbang. Setan yang paling tinggi kedudukannya di sisi iblis adalah yang paling besar godaannya terhadap keturunan Adam. Berbeda dengan iblis yang bertelur, jin berkembang biak dengan kawin dan melahirkan. Menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu an, jumlah anak cucu jin 9 kali lipat jumlah manusia. Hal ini karena setiap manusia menurunkan 1 anak, maka jin akan menurunkan 9 anak. Masih dalam kitab Sab'ah Al-Kutub Al-Mufidah disebutkan bahwa Abdul Razak Ibnu